Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama Imas. Nah, kita masih bakal bahas tentang teori-teori akuntansi. Teori akuntansi untuk hari ini yaitu teori perilaku konsumen. Apa sih teori perilaku konsumen itu? Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sunyoto pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Ada beberapa teori yang membahas perilaku konsumen, di antaranya teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro, terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Sementara dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya. Teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen. Dalam melakukan analisis terhadap perilaku konsumen, terdapat sejumlah prinsip dasar yang harus diperhatikan, di antaranya 1. Pendapatan yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasatinya, ia harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar tercipta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika konsumen butuh meningkatkan konsumsi suatu produk, ia tentu perlu mengurangi konsumsi produk lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal penting yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli suatu produk. Jika ada dua macam produk dengan harga sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat yang lebih besar. Begitupun jika ada dua macam produk dengan manfaat sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih rendah. 3. Adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dapat dihasilkan. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan beralih ke produk lain. Kotler dan Keller pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa perilaku konsumen dalam melakukan konsumsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, dan faktor marketing strategi. Dari kelima faktor tersebut dapat dirinci menjadi beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap. Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan oleh individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Engel pada tahun 2008 mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah tindakan. Dilihat dari pengkonsumsian suatu produk konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perilaku konsumen rasional. Suatu kegiatan konsumsi dapat dikatakan rasional jika beberapa hal ini diperhatikan. Yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Yang berikutnya yaitu perilaku konsumen irasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Contohnya seperti tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk, baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. Terdapat dua pendekatan perilaku konsumen, yaitu 1. Pendekatan margin utility atau kardinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua yaitu pendekatan indifference curve atau ordinal.
Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang dan jasa. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam menentukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa, sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori perilaku konsumen. Untuk video hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Sampai ketemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.